Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan pelajaran dari kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Al-Ustadz Abdul Rafiq Ghufran hafizahullahu ta'ala. Halaman 82, kita masih membahas tentang tabi' atau tawabi'. Di antara tawabi' adalah at-taukidu atau taukid. Rumusnya ta. Taukid adalah pengikut i'rab isim yang fungsinya untuk menguatkannya atau untuk menghilangkan keraguan. Intinya taukid adalah penekanan. Taukid ada dua, ada taukid lafzi dan ada taukid ma'nawi. Yang pertama adalah taukid lafzi, yaitu penguatan atau penekanan dengan cara mengulang lafaz yang dikuatkan atau sinonimnya. Contohnya, Ja'a ata aliyun. Sini ada dua kata yang maknanya sama, yaitu ja'a dan ata, artinya datang. Telah datang Ali. Maka terjadi pengulangan lafaz berupa penyebutan sinonimnya. Contoh yang kedua, baka tiflun. Tiflun. Telah menangis anak kecil. Anak kecil. Nah, di sini ada pengulangan kata-kata tiflun dengan kata yang sama. Ya, maka ini untuk menguatkan, untuk menekankan bahwasanya yang nangis adalah benar-benar anak kecil. Kemudian taukid yang kedua adalah taukid ma'nawi, yaitu taukid dengan menggunakan kata tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menggunakan kata nafsun atau ainun. Ini digunakan untuk isim mufrad. Nanti akan kita lihat contohnya. Yang kedua menggunakan kata-kata kila, kilta, anfusun, dan a'yunun. Ini digunakan untuk isim musanna. Yang ketiga menggunakan kata-kata a'yunun, anfusun, jami'un, dan kullu. Ini digunakan untuk isim yang jamak, yang majmuk. Cara menyusun taukid maknawi adalah dengan menyambungkan dhamir yang sesuai dengan yang dikuatkan. Kita lihat contoh yang paling kanan. Alqa asy-syairu nafsuhu qasidatahu. Si penyair itu, asy-syair, alqa, menyampaikan. Nafsuhu. Perhatikan, ini adalah bentuk penggunaan taukid maknawi dengan menggunakan kata-kata nafsun, kemudian digandengkan dengan dhamir yang sesuai, yaitu dhamir hu. Karena yang dimaksud di sini adalah asy-syair, dia seorang laki-laki dan tunggal, maka menggunakan dhamir hu, nafsuhu. Ya, maka nafsuhu di sini adalah taukid, sehingga dia i'rabnya sama dengan asy-syairu. Ingat, taukid adalah salah satu tawabi. Tawabi artinya i'rabnya ngikut. Ya, maka di sini nafsuhu dia sebagai taukid, i'rabnya sama dengan asy-syairu karena dia ngikut kepada asy-syairu. Qasidatahu, kasidahnya. Kasidah itu syair. Si penyair itu sendiri yang menyampaikan kasidahnya. Contoh yang kedua, hadaratin nisa'u kulluhunna. Para wanita telah hadir semuanya. Di sini menggunakan kata-kata kullu. Kemudian digandengkan dengan dhamir hunna. Karena yang dimaksud adalah an-nisa. An-nisa adalah wanita dan jamak, majmuk. Sehingga menggunakan kata-kata hunna. Menjadi kulluhunna. Dan lihat di sini an-nisa'u dia sebagai fa'il dari fi'il hadarat, telah hadir. Telah hadir siapa? An-nisa'u, para wanita. Sehingga dia marfu sebagai fa'il. Nah, maka kullu dia juga ikut marfu. Ya, karena dia taukid dan taukid itu tawabi.
Contoh yang ketiga, al-ummatul muslimatu jami'uha qalbun wahidun. Umat muslim semuanya seperti satu hati. Di sini ada taukid yaitu jami'uha. Menggunakan kata-kata jami'un kemudian disambungkan dengan ha. Yang mana ha adalah dhamir yang menunjukkan muannats. Kenapa dia menggunakan dhamir ha? Karena yang dimaksud adalah al-muslimatu. Jadi disesuaikan ya, al-muslimatu ini bentuk muannats, maka dhamirnya ha. Sehingga jami'u itu marfu sebagaimana al-muslimatu. Contoh yang keempat, hadarat Fatimatu ainuha. Telah hadir Fatimah dirinya sendiri. Maknanya adalah si Fatimah itu sendiri yang telah hadir, bukan yang lain. Maka di sini ada penggunaan taukid maknawi yaitu ainuha. Menggunakan kata-kata ainun disambungkan dengan dhamir ha karena yang dimaksud adalah Fatimah. Dia adalah isim muannats yang tunggal sehingga pakai dhamir ha. Kemudian contoh yang kelima adalah ja'al ustadzani fil ma'hadi kilahuma au anfusuhuma. Telah datang dua orang ustadz di ma'had, di pondok pesantren ini. Kilahuma, benar-benar keduanya. Atau anfusuhuma, atau benar-benar diri mereka sendiri. Di sini ada taukid dengan menggunakan kata-kata kila atau anfus. Digandengkan dengan dhamir huma. Karena yang dimaksud adalah al-ustadzani, dua orang. Kemudian contoh yang salah, Hindun nafsuhu fil baiti. Di sini nafsuhu keliru karena seharusnya nafsuha. Ya, karena yang dimaksud adalah Hindun dan Hindun adalah seorang wanita. Sehingga harusnya menggunakan dhamir muannats, nafsuha. Contoh yang salah yang selanjutnya, Muhammadani nafsuhuma qadimani. Dua orang Muhammad benar-benar diri mereka telah datang. Nah, di sini kelirunya adalah pada penggunaan kata-kata nafsun. Karena seharusnya menggunakan kata-kata anfusun, anfus. Karena yang dimaksud adalah dua orang, Muhammadani dua orang. Kalau nafsun itu satu orang. Jadi harusnya Muhammadani anfusuhuma qadimani. Kemudian tawabi yang keempat adalah badal. Rumusnya adalah ba. Badal adalah pengikut i'rab isim sebelumnya karena sebagai ganti darinya. Atau ringkasnya badal adalah pengganti. Sehingga kalau kita bicara badal, maka ada mabdul alaih. Ada pengganti dan ada yang digantikan. Jadi badal itu mengganti, mabdul alaih adalah yang digantikan. Contohnya, kita lihat contoh yang paling kanan. Karramal khalifatu Harun ar-Rashidu al-ulama'a. Khalifah Harun ar-Rasyid memuliakan para ulama. Perhatikan di sini ada badal yaitu Harun ar-Rasyid, itu nama orang. Dia sebagai badal dari khalifah. Khalifah itu mabdul alaihnya yang digantikannya. Nah, ciri badal adalah andaikan badal itu tidak ada atau mabdul alaihnya enggak ada, maka kalimatnya tetap benar. Kalimatnya tetap sempurna. Ya, contohnya di sini kalau kita hilangkan salah satunya, misalnya karramal khalifatu al-ulama'a. Sang khalifah itu memuliakan ulama. Ya, maka ini kalimatnya sudah baik, sudah sempurna, tidak ada yang kurang. Atau kita hilangkan khalifahnya. Karrama Harun ar-Rasyidu al-ulama'a. Harun ar-Rasyid memuliakan ulama. Yang mana Harun ar-Rasyid adalah khalifah. Maka ini pun kalimatnya sudah betul, sudah baik. Nah, sehingga Harun ar-Rasyid itu adalah badal.
Nah, badal itu i'rabnya sama dengan mabdul alaihnya. Contohnya di sini al-khalifatu dia marfu, maka Harun ar-Rasyid juga marfu, Harunu ar-Rasyidu. Contohnya kedua, al-ustadzu Muhammadun fil madrasati. Ustadz Muhammad ada di sekolah. Kata-kata Muhammadun di sini adalah badal. Karena andaikan dia dihilangkan, maka kalimatnya tetap sempurna. Al-ustadzu fil madrasati. Sang ustadz itu ada di sekolah. Kemudian badal ada 3 macam. Yaitu yang pertama, badalu kullin min kullin. Badal semua menggantikan semua. Seperti pada contoh di atas. Ya, berarti ini maksudnya yang menggantikan sama persis dengan yang digantikan. 1:1. Contohnya tadi, badalnya Harun ar-Rasyid. Dia menggantikan kata-kata al-khalifah. Al-khalifah dengan Harun ar-Rasyid itu sama orangnya. Ini 1:1, sama. Nah, contoh yang kedua, badalu ba'din min kullin. Badal sebagian menggantikan semua. Contoh yang pertama di sini, jaa at-tilmidhu thuluthuha. Telah datang para murid-murid sepertiganya. Kata-kata thuluthuha ini adalah badal. Tapi ini tidak 1:1, namun 1:3. Karena yang datang cuma sepertiga dari seluruh murid. Maka ini termasuk badal ba'd min kull. Contoh yang kedua, kutiba ad-darsu nisfuhu. Telah ditulis pelajaran setengahnya. Kata-kata nisfuhu ini badal. Namun dia tidak 1:1, namun 1:2. Yang ditulis baru setengahnya dari keseluruhan pelajaran. Badal yang ketiga adalah badal istimalin. Istimal artinya kandungan. Artinya badalnya adalah sesuatu yang merupakan bagian dari mabdul alaihnya, tanpa diketahui berapa porsinya. Contoh yang pertama, jaa aliyun risalatuhu. Telah datang Ali tulisannya. Artinya telah datang itu tulisannya Ali. Dan tulisan Ali adalah bagian dari Ali. Tapi tidak diketahui berapa porsinya. Sehingga di sini risalatuhu adalah badal. Mabdul alaihnya adalah aliyun. Contoh yang kedua, sarrani asyari'u nadhafatuhu. Membuat aku senang jalan itu kebersihannya. Kebersihan jalan itu membuat aku senang. Nadhafatuhu, kebersihan jalan itu kan bagian dari jalan. Tapi tidak bisa kita ketahui secara pasti berapa persennya, berapa bagiannya. Namun kebersihan dari jalan adalah kandungan dari jalan. Catatan, badal ba'd min kullin dan badal istimal wajib bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan yang dibadali. Sebagaimana pada contoh di atas. Contoh di atas tadi thuluthuha. Jadi menggunakan dhamir ha karena yang digantikan adalah jamak taksir. At-talamidz. Kemudian nisfuhu menggunakan dhamir hu karena yang digantikan adalah ad-darsu. Dia mudzakkar dan mufrad. Risalatuhu menggunakan dhamir hu karena yang digantikan adalah aliyun, dia mudzakkar dan mufrad. Nadhafatuhu menggunakan dhamir hu karena yang digantikan adalah syari, jalan, yang mana dia mudzakkar dan mufrad. Latihan, masukkan tiap-tiap kalimat berikut ini dalam jumlah mufidah yang di dalamnya terdapat na'at hakiki dan sababi, ataf, badal, dan taukid. Ya, untuk soal ini silakan para santri untuk mengerjakan sendiri. Nomor 2, apa perbedaan antara na'at hakiki dengan sababi?
jelaskan dan buatlah contoh masing-masing. Naat hakiki, naatnya punya hubungan langsung dengan man'utnya. Adapun pada naat sababi, naatnya punya hubungan dengan marfu'nya bukan dengan man'utnya. Contoh naat hakiki misalnya, Ja'a ar-rajulun nasyitu. Telah datang laki-laki yang rajin. An-nasyitu ini naat, dia punya hubungan langsung dengan man'utnya yaitu ar-rajulu. Contoh naat sababi adalah Ja'a ar-rajulu asy-syahiru abuhu. Datang seorang laki-laki yang terkenal bapaknya. Ini asy-syahir adalah naat, namun dia bukan berhubungan dengan ar-rajulu, namun dia berhubungan dengan abuhu sebagai marfu'nya. Soal nomor 3, badal itu ada berapa macam? Buatlah contoh masing-masing dalam jumlah mufidah. Badal ada 3 macam. Ada badal kul min kul, ada badal ba'd min kul, ada badal ihtimal. Badal kul min kul contohnya Syekh Abdul Aziz Ibnu Bazin min ulama sunnah. Syekh Abdul Aziz bin Baz termasuk ulama sunnah. Abdul Aziz ini adalah badal dari asy-syekh yang merupakan badal kul min kul. Badal yang kedua adalah badal ba'd min kul. Contohnya ghaba at-talamidhu nisfuha. Tidak hadir para murid setengahnya. Contoh badal ihtimal, juriha Hasanun yaduhu. Hasan terluka tangannya. Kemudian soal nomor 4. Sebutkan 5 huruf ataf lalu masukkan ke dalam jumlah mufidah. Yang pertama waw. Misalnya Ja'a Ahmad wa Muhammad. Telah datang Ahmad dan Muhammad. Yang kedua fa. Ata al-mudarrisu fa-talibu. Telah datang Pak Guru, kemudian setelah itu baru sang murid. Yang ketiga thumma. Akaltul khubza thumma al-burtuqala. Aku makan roti kemudian makan jeruk. Yang keempat au. Darabani Zaidun au Ahmadu. Telah memukulku Zaid atau Ahmad. Yang kelima am. Bi'ta al-kitaba am al-qalama. Engkau telah membeli buku ataukah pulpen? Soal nomor 5, apakah kalimat yang bisa digunakan untuk taukid isim mutsanna dan jamak? Berikan contoh. Yang bisa digunakan untuk taukid isim mutsanna adalah kila, kilta, anfus, dan ayun. Kita kasih contoh salah satunya saja. Misalnya, Ahmad wa Hasan kilahuma solihani. Ahmad dan Hasan keduanya adalah anak yang soleh. Sedangkan yang bisa digunakan untuk taukid isim jamak adalah ayun, anfus, jami, dan kullu. Contohnya qad raja'al mudarrisuna kulluhum. Para guru semuanya telah pulang semuanya. Soal nomor 6, apa perbedaan antara huruf ataf, thumma, fa, dan waw? Yang pertama waw, waw digunakan untuk menggabungkan. Sedangkan fa digunakan untuk menyatakan urutan dengan tanpa adanya jeda. Sedangkan thumma digunakan untuk menunjukkan urutan dengan adanya jeda. I'rablah jumlah berikut ini sesuai dengan apa yang telah pelajari. Ja'a Zaidun at-talibu al-mujtahidu nafsuhu ila al-fasli haitsu innahu satalaqqa fihi al-muhadaratu anil aqidati sahihati. Sungguh telah datang Zaid, seorang murid yang rajin, dirinya sendiri
ke kelas ketika akan diadakan muhadharah pengajian tentang akidah yang sahihah. Ja yang pertama dia adalah fi'il dan dia adalah fi'il madhi yang i'rabnya mabni. Ja yang kedua ini adalah taukid. Taukid untuk ja yang pertama. Zaidun dia marfu sebagai fa'il. Fa'il dari ja'a. At-talibul mujtahidu, at-talibu di sini sebagai badal dari Zaid. Sehingga i'rabnya juga marfu. Al-mujtahidu sebagai na'at dari at-talib. Sehingga dia juga marfu. Nafsuhu ini juga taukid dari Zaid. Sehingga dia juga marfu. Ila huruf jar, al-fasli majrur karena ada huruf jar. Haitsu dia isim yang mabni. Innahu ini huruf inna, kemudian masukkan dhamir hu. Kemudian hu sebagai isim inna, dia mabni fi mahalli nasbin. Mabni di posisi mansub. Mabni menempati posisi mansub. Satalaqa fihi al-muhadaratu. Ini sebagai khabar inna berupa jumlah fi'liyah. Satalaqa dia adalah fi'il, fihi jar majrur, al-muhadaratu fa'il dari satalaqa, sehingga dia marfu. An huruf jar, al-aqidati dia majrur karena ada huruf jar. As-sahihati dia majrur sebagai na'at dari al-aqidati. Ya, untuk soal nomor 8 silakan dikerjakan sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.